Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang riya. Banyak orang membahas riya, tapi yang detail menurut saya Imam Ghazali. Ya, lalu diringkas di kitab ini oleh Syekh Al-Qasimi. Riya itu bahasa Arab dari kata ra'a, ru'yah. Ra'a yara ru'yah. Berarti ra'a itu melihat, ya. Berarti ru'yatan, penglihatan. Apa bedanya dengan sombong? Sombong itu ru'yatun nafs. Sombong memandang diri lebih dari orang. Kalau riya, ru'yatul amal, memandang amalan yang ada pada diri. Itu beda tipis antara riya dan sombong, ya. Satu mandang dirinya lebih dari orang, yang kedua mandang dirinya beramal. Semua itu bermula dari keinginan mendapat pujian, takut dicaci maki, pengen dapat kecintaan orang, popularitas kah, ya. Khawatir dibenci orang. Penyakit riya ini sulit diketahui. Kenapa? Dia nggak kelihatan di penampilan sama. Dulu saya berguru ulumul Quran kepada seorang ulama dari Mesir, ya. Beliau ngajar juga di ma'had kita, Dr. Bashiri Abdul Mu'ti. Waktu itu saya semester akhir, kemudian menjadi musyrif namanya. Musyrif itu semacam asisten dosen lah. Jadi ngantar beliau, jemput beliau. Saya tanya, ya Sidi, tudarris fi jam'iyah kaza wa kaza gitu. Anda ngajar di komunitas ini ya? Atau saya mengatakan kamu ngajar di kampus ini ya? Kampusnya nggak usah saya sebut ya. Wa ma indaka lihyah. Tapi Anda nggak punya jenggot, padahal di kampus itu mesti punya jenggot tuh syekh doktornya. Itu di mobil. Langsung dia liatin saya, karena saya ada jenggot, Pak. Orang Arab Mesir gak ada jenggotnya. Apa kata beliau? Wa ma utilu lihyati illa lillah. Bocah, kira-kira gitu. Saya nggak panjangin jenggot kecuali karena Allah, bukan karena saya ngajar di komunitas apa, di kampus mana. Wah, itu betul-betul menampar, ya. Karena saya berjenggot itu dulu supaya disebut ustadz yang jago sunnah, ustadz yang bermanhaj sunnah. Langsung rontok, Pak. Rontok semua itu. Jadi kadang-kadang berkalam-kalam dengan ahli ikhlas itu betul-betul kalamnya mengobati, walaupun pahit, Pak, digituin. Ya. Kan itu kalam yang betul-betul menyinggung saya, ya. Saya tersinggung, tapi saya tersinggung itu senang. Kenapa? Penyakit saya diobati. Karena dulu kita melihara jenggot supaya disebut ustadz sunnah. Ustadz ngajar sunnah maksudnya, bukan sunnah-sunnah yang di luar itu, bukan. Karena saya bang ngajar hadis, kan. Ada lagi kawan kita, saya tanya, limadha yani afauta lihyatak? Kok kamu biarin jenggotmu? Jawaban dia apa? Laula utilu lihyati mahtaramani ahad. Kalau saya tidak memanjangkan jenggot, orang nggak hormat kepada saya, nganggap saya bocah, nganggap saya anak kecil. Masih bener nggak nih? Itu termasuk bagian dari riya. Makanya beginian, ini namanya rida, supaya diketahui, wah ustadz nih orang alim nih, sama Pak, ya. Tapi bapak ini ingin terlihat kaya, boleh nggak?
pakai baju bagus, pakai mobil bagus, boleh nggak? Maka riya dibagi dua. Riya fil umur ad-dunyawiyah, riya dalam persoalan duniawi, lalu riya dalam persoalan ad-dini atau al-ukhrawi, persoalan agama. Yang haram secara mutlak itu riya dalam persoalan agama. Illa, kecuali saya berniat, saya seorang guru, kadang pakai serban, kadang pakai kopiah, kadang pakai gamis, kadang pakai sarung, supaya murid santri tidak salah faham bahwa nggak mesti lo tiap hari pakai sarung, nggak mesti lo tiap hari pakai begini, gitu, supaya ditiru sama orang. Megang tasbih, supaya apa? Bukan supaya disebut ahli zikir, supaya kita terkait dengan zikir. Maka alat tasbih itu oleh ulama salafus saleh, Imam Al-Hasan Al-Basri, disebut dengan qaidun. Kait, sesuatu yang mengaitkan hati dengan Allah. Simbolnya tasbih. Tapi sekarang manhaj suuzon banyak, atau manhaj suuzon, aliran buruk sangka. Kita pegang tasbih dikira niru Yahudi. Mana ada Yahudi pakai tasbih? Yang pakai tasbih orang Kristiani, yang pakai tasbih orang-orang Buddha, gede-gede bulutannya. Emang kita tasbih ke gede-gede gitu Pak? Kan enggak juga. Itu aliran suuzon. Di dalam Al-Quran, orang-orang riya itu diidentikan dengan yang suka beramal, amal akhirat, tapi tujuannya duniawi. Nah itu. Jadi kalau boleh didefinisikan apa itu riya yang haram, orang yang beramal amal ukhrawi, amal agama, niatnya untuk kepentingan duniawi, baik itu popularitas, baik ingin disukai orang, dan segala macam. Maka di dalam Al-Quran, ayat yang sudah sering kita hafal, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang, kalau terjemahan saya, yang merasa dirinya sholat, gitu, yang ingin dipandang bahwa dia orang yang sholat. Musallin, sholat itu terdiri dari gerakan, bacaan, lalu penampilan. Sholat butuh pakaian nggak? Nah ini Pak, berarti riya itu ada perbuatan, ada bacaan, ada penampilan. Disitulah masuknya riya. Jadi di mana saja riya itu punya indikasi, dia memasuki kita pada perbuatan kita, amal ya, taat. Yang kedua, kalam, subhanallah ya, gitu, biar disebut sebagai orang yang soleh. Lalu kalimatnya, oh subhanallah, biar disebut islami. Islami atau Arabi, beda loh. Gimana? Akhi, ukhti, supaya disebut kayaknya orang hijrah, sudah ngaji nih, sudah berubah nih. Berasa nggak Pak saya panggil ya akhi, atau saya panggil mas? Enakan dipanggil mana? Ya akhi itu kan mas sama aja ya. Akhi itu Arab, mas itu bahasa kita, bang, dek, sama. Orang Arab sama aja. Orang Arab nyebut besar kecil seumuran itu akhi. Jadi saya mengimbau teman-teman yang lagi semangat nih giroh belajar Islamnya, tidak usah mengarab-arabkan gaya kalam kita. Berkalam seperti biasa. Kecuali lagi kursus, ayo pakai akhi ukhtian kita. Ya, kita layani bahasa Arab, mau berapa jam juga bisa kita layani ya. Nah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya sholat.
ingin dipandang bahwa dia sholat. Jadi mohon maaf Pak, kita bisa husnuzon, bisa suuzon kalau antum sholat lagi syuruk. Husnuzonnya mau berangkat kerja, suuzonnya waduh pengen dilihat nih gitu. Atau suuzon lagi apa? Nggak ngerti bahwa ngaji itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Tapi saya husnuzon Pak ya, jadi kalau Bapak nanti pas syuruk mau sholat aja, kali mau kerja kan ya nggak masalah hari Senin. Tapi bisa nggak masuk suuzon? Bisa masuk aja. Nanti bab suuzon beda lagi babnya. Nah, itu persoalan penyakit lain lagi Pak. Insya Allah nanti kita bahas. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yuraun. Ya. Orang-orang yang hum yuraun, mereka merasa dipandang, ingin dipandang. Contoh kalau kita ini pada dasarnya riya, pada dasarnya udah sifat batiniah, sifat tabiiyah bukan batiniah. Tabi'i udah lumrohnya dari sono. Kalau Bapak foto bersama, yang dilihat siapa? Diri sendiri nggak? Maka riya ini bagian dari penyakit narsis. Kok psikolog itu kalau ngelihat di Facebook, di Instagram, kita ini suka moto diri sendiri. Nah, ini bagi seorang psikolog ini bermasalah. Tapi bagi ahli kolbu itu bisa diobati Pak, bisa diobati. Dan salah satu sifat dari munafik adalah munafik. Apa sifatnya? Riya. Beramal karena ingin dilihat. Nah, maka riya ini rate-nya dibagi. Pertama, riya yang mubah, yang boleh, itu riya dalam urusan duniawi. Itu boleh. Bapak pengen ngecat rumah biar kelihatan bagus, boleh nggak? Ya, hari raya pengen baju bagus, boleh nggak? Resepsi pernikahan biar kelihatan meriah, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Mubazir saudaranya setan, bukan teman Pak. Saudaranya setan. Ada riya yang haram aja. Itu dalam persoalan agama. Dia berdosa aja, tapi nggak sampai kepada status munafik. Yang kayak tadi, ya, menggunakan simbol-simbol agama biar pengen disebut apa gitu. Tapi ada riya yang menumbuhkan sifat kemunafikan dalam diri. Ini yang kemudian diantisipasi dalam Al-Quran. Riya yang mana? Dia sebenarnya nggak rajin sholat. Kalau sholat tuh ngebut, tapi kalau di masjid itu bisa lama. Nah, riya begini nih gawat ini. Tapi Bapak ini sholat di rumah sama sholat di sini sama. Ya udah nggak usah dipikirkan. Mau orang lihat nggak ada urusan. Jadi yang nomor 3, riya yang mana? Dia menzahirkan sesuatu yang bukan dirinya. Itu yang disebut munafik bermuka dua. Munafik itu kan bahasa Arab. Itu artinya binatang yang masuk ke satu lubang, tapi dia keluar lewat lubang yang lain. Jadi orang ini punya dua karakter. Kalau ketemu yang ini nanti karakternya apa, ketemu yang lain karakternya berubah. Ya. Kalau kita baca Quran agak keras sedikit atau berzikir subhanallah agak keras sedikit, ada bisikan nggak Pak di hati? Kencengin dong biar kedengeran sama orang gitu. Bapak sadar ya? Berarti kita bisa berdialog sama diri kita sendiri dan bisa berdebat. Kata-kata hati, kamu nggak usah perhatiin orang, biarkan saja orang itu, benar nggak? Nah ini yang masih lemah nih, kekuatan yang ngomong itu masih lemah. Yang masih kenceng yang mana? Yang bilang, baca dong depan orang, ya. Biar kelihatan soleh.
Tapi ingat juga, ada riya yang tampak, ada riya yang tidak tampak. Riya yang tidak tampak itu meninggalkan satu amalan yang soleh supaya disebut ikhlas. Nah, ini lebih bahaya, Pak. Jadi ada riya dibalik keikhlasan. Contohnya nih, bapak ini udah nggak mau pakai tasbih, bukan karena takut disebut ahli bid'ah, takut disebut riya. Nggak mau pakai tasbih karena takut disebut riya. Berarti pengen disebut apa? Pengen disebut ikhlas. Itu riya juga tuh. Ini riya yang paling bahaya. Itu yang tidak bisa dibersihkan pakai paradigma ngaji begini. Dia harus pakai zikir. Zikirnya harus lebih kenceng. Zikirnya dua aja, la ilaha illallah dengan ismul jalalah, Allah, Allah. Nah, la ilaha illallah banyakin, Pak. Karena zikir Allah, Allah itu harus ditalkin. Kalau la ilaha illallah kau udah dapat dari kecil, zikir aja. Bedanya sekarang dikasih makna. Tidak ada yang memandangku kecuali Allah. Aku tidak beramal kecuali karena Allah. Itu maknanya la ilaha illallahnya. Itu cara ngobatin diri. Kenapa nggak sholat sunat? Malu ntar disebut orang riya lagi. Nah, itu masuk tuh. Kenapa nggak baca assalamualaikum? Ntar disebut orang soleh lagi, orang alim, so alim. Berarti dia takut disebut riya karena so alim. Berarti pengen disebut apa dong? Pengen disebut ikhlas. Jadi riya di dalam keikhlasan itu dia. Tarkul amali khaufar riya riyaun. Begitu kaidahnya. Meninggalkan satu amalan karena takut disebut riya, itu adalah riya yang tersembunyi dalam keikhlasan. Nah, ini lebih berbahaya, Pak. Dan itu harus dibenerin, ya. Nah, kalau lagi puasa apa riyanya? Lemesin badan, ya. Lemes nih, nggak sahur. Orang awam mengira kalau puasa nggak sahur tuh hebat. Tapi Nabi, menurut Nabi hebat nggak? Apa kata Nabi? Al-farqu bainana wa baina siyami ahli kitab as-sahur. Perbedaan puasa kita dan puasa ahli kitab itu sahur. Itu bedanya. Jadi nggak keren, Pak. Orang nggak sahur hebat, nggak ada urusan. Justru yang hebat itu yang sahur. Ada riyaknya ahli agama, tokoh-tokoh agama, pengen dibantu orang. Gimana caranya? Teriak-teriak, ya, cari-cari perhatian di sosmed, di Facebook. Pengen punya pesantren, foto tanah kosong, terus bilang, ya Allah, semoga diberi nanti kesempatan bikin pesantren. Posting. Pengen apa? Pengen nanti supaya ada orang kaya beli dia tanah, kan gitu. Atau pengen ada orang punya tanah ngasih dia wakaf, kan sama aja. Hatinya gantung sama makhluk, nyantol sama makhluk. Dakwah nih, zaman-zaman musim hujan, belum punya mobil, belum punya kuda berkaki 4, ya, kena hujan, pasang status di IG kah, di WA kah, ya Rob, beginilah perjalanan dakwah. Musim hujan, baju pun basah, tapi belum punya apa? Kuda roda 4. Niatnya apa? Pengen nanti ada orang agnia, orang-orang kaya beliin dia mobil. Nah, kan gawat ini. Kalau Allah sayang, nanti Allah kasih lain, Pak. Allah kalau sayang, maka si orang soleh ini akan diuji oleh orang-orang kaya itu. Tahu-tahu ada yang dia nggak ngomong apa-apa, si orang soleh ini ujian hatinya ini si riya atau enggak?
Dia dakwah biasa, pakai motor kah, pakai apa kah, pakai jalan kaki kah, nggak ada pasang-pasang status. Ini banyak nih kiai-kiai diuji dengan itu. Teman-teman saya para hufaz, para kiai, para tuan guru muda-muda itu kan belum mapan semua Pak rata-rata. Nah ini ujiannya sama. Tiba-tiba ada orang kaya datang, Ustadz tinggal di mana? Oh saya ngontrak di situ. Oh ntar bulan depan kalau ada ini saya beliin rumah. Wah ini kalam-kalam yang betul-betul ujian Pak. Oh Ustadz pakai motor ya, nanti saya beliin mobil. Nanti, nah ini ujian dia nih. Orang kalau udah ngomong begini, jangan pernah percaya. Ini pada aktivis keagamaan nih, kiai kah, ustadz kah, santri kah, jangan pernah percaya. Itu ujian sengaja Allah kirim. Biasanya mau ditunggu sampai kapan aja itu nggak ada datang. Biasanya kalau Allah lagi nguji. Tapi kalau Allah ingin kasih istidraj, zahirnya nikmat, batinnya adalah jebakan, itu langsung dikasih Pak. Itu berarti Allah nggak sayang sama orang ini. Tapi kalau Allah sayang sama orang ini, diselamatin hatinya. Ditunggu sekian bulan, bahkan setahun, nggak ada tuh orang tuh datang. Ya dulu kiai saya juga cerita gitu. Bangun rumah dinas untuk para dosen, para ustadz, ya. Untuk Mahat Ali ini kan setara dengan kampus S1. Maka dibangunkanlah rumah dosen. Berkalamlah seorang agnia, orang kaya nih, konglomerat, bikin hati melarat. Apa kata dia? Tat, tenang Tat, ini rumah berapa duitnya? Zaman-zaman itu masih 250 juta. Zaman itu tahun 2006. Itu udah dapat 2 tingkat tanpa tanah Pak ya. Ditunggu-tunggu sama beliau 2 tahun, la kalam wala salam. Sesekali beliau sapa assalamualaikum, nggak bilang apa-apa, rumah udah jadi. Sama kontraktor udah utang. Itu ujian kiai saya tuh. Akhirnya beliau belajar juga di situ, nggak boleh gantung sama orang, nggak boleh. Teman saya ngeredit rumah, datang orang kaya, hafiz Mbak, Ustadz, saya lihat beliau sangat tulus kalau ngajar. Nggak tahu isi hatinya ya, cuma kan kelihatan penangan kita begitu. Karena ada seorang ibu-ibu kan gampang ternyuh ngelihat Ustadz ini berjuang. Ustadz, ini rumah masih kredit ya? Oh iya, nanti saya bayarin Ustadz. Berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, nanti saya bayarin semua. Udah 3 tahun ditungguin nggak ada Pak. Ya, saya tepuk-tepuk orangnya. Sabar ya. Kalau ada orang begitu, Allah sayang sama ente. Kalau Allah nggak sayang sama ente dikasih. Nanti hatinya orang yang hafiz Quran, kiai ngajar sunnah, kiai punya pesantren, nggak lagi bergantung kepada Allahus Samad, tapi bergantung kepada orang yang kaya, konglomerat itu. Maka nanti kelihatan kalau orang kaya ngajar datang, suara dibagus-bagusin, ngajinya diindah-indahkan, suaranya agak ke dalam dikit atau agak dikencengin dikit biar kelihatan performanya bagus. Enggak, itu bohong semua itu ya. Cari muka. Maka efek dari riya ini cari muka. Dan makhluk yang suka cari muka itu si guguk apa si monyet? Si monyet Pak. Jadi kalau bapak ini batinnya kuat, itu kadang-kadang muka orang tuh berubah kayak monyet, kelihatan sama kita. Saya kadang-kadang berdoa supaya nggak ngelihat itu. Namanya kasyaf ya. Kadang-kadang berubah Pak mukanya dari satu sisi, kenapa berubah nih mukanya, muka ini kiai ini? Udah nggak kayak manusia, udah kayak guguk, nyalak terus. Ada yang kayak monyet ya, cari perhatian terus. Ada yang kayak kucing gitu Pak, cari perhatian juga tuh kan, kucing sama tuh. Tapi makan tuh nggak pernah kenyang tuh si kucing, nggak pernah dia bersyukur. Kucing kan begitu. Jadi orang riya itu, masih ingat karakter sisi manusia ada 4 ya. Sisi hewan ternak masih ingat, hewan buas, apalagi sisi setan, sisi malaikat. Sebenarnya ditambahin sisi ruh 5. Ada sisi rohani. Rohani ini semuanya baik.
Kalau malaikat ini ada yang semuanya baik tapi ada yang nggak cocok sama kita. Kalau setan semuanya buruk walaupun zahirnya baik. Kalau hewan buas itu ada baik ada buruknya. Marah itu ada saatnya nggak baik, ada saatnya buruk. Apalagi sisi hewani. Nah, hewan yang mana nih? Biasanya hewan-hewan yang ternak ini. Jadi orang ria ini turun pangkat dia. Kalau nggak buas, kalau nggak ya ceramah nih. Ini sekarang kan lagi rame. Ini mohon maaf, saya secara fikih agak sedikit berbeda pemahaman dengan beberapa pergerakan. Ya mohon maaf. Ini bukan karena kita kenapa-kenapa. Ini bukan persoalan liberal gak liberal. Ini masalah paradigma memahami fikih. Ada orang berceramah bulan puasa, ayo kita tutup rumah makan. Ini kemungkaran. Adil nggak Pak tutup rumah makan, tapi Indomaret dibuka? Adil nggak? Lebih ngiler ngelihat air dingin di kulkas atau ngelihat rumah makan warteg-warteg? Dan di dunia ini, di Jakarta aja yang mayoritas Islam, itu ada nggak orang yang nggak puasa? Anak kecil kah? Perempuan haid kah? Orang sakit? Musafir? Orang kafir? Non muslim? Mereka kan nggak puasa. Terus kalau ada rumah makan ditutup, mereka mau makan di mana? Apalagi orang-orang di perkotaan punya tradisi tidak memasak. Benar nggak? Jadi orang ini ada cara berpikir fikihnya nggak jelas, lalu dipakai ketidakjelasan itu dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar supaya disebut ustadz ahli nahi mungkar. Kalau ceramah tuh berapi-api, kita tutup supaya disebut ustadz yang tegas, kalem-kalemnya, masya Allah. Tapi niat di hatinya apa? Pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar. Bagus menjadi ustadz nahi mungkar, bagus. Tapi kalau terbesit di hati pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar, ini ria juga.